Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Maximiliana Herlita Susanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Angkatan 19 dengan nomor induk mahasiswa 191224025 dari kelas 19A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai peran sintaksis dalam konstruksi dasar kalimat bahasa Indonesia. Dalam pembahasan kita kali ini, topik akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengenai hakikat subjek dan peran subjek. Yang pertama, hakikat subjek, dan yang kedua, peran subjek juga akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1, yang kedua, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2, dan yang ketiga, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Nah, yang pertama yaitu mengenai hakikat subjek. Hakikat subjek merupakan argumen verba yang merupakan penyebab sifat ketidakbebasan mengidentifikasi dan mengklasifikasi peran subjek secara parsial tanpa melihat keseluruhan konstruksi. Sedangkan status peran subjek dapat diidentifikasi dan diklasifikasi hanya jika status peran verba yang mengisi predikat dapat diidentifikasi dan diklasifikasi pula. Kemudian yaitu peran subjek. Menurut Sudaryanto, peran subjek hadir dalam struktur peran kalimat. Status peran subjek ditentukan berdasarkan relasinya dengan peran-peran pengisi fungsi yang lain. Nah, berikut adalah bagian-bagian peran sintaksis subjek dalam kalimat bahasa Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersama berpredikat berpengisi verba bervalensi 1. Yang kedua, bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2, dan yang ketiga bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Kemudian kita masuk topik pembahasan yang pertama, yaitu peran sintaksis subjek bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Subjek berada pada ranah relasi fungsional relasional sintaksis. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu fungsi sintaksis dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengetahui status kategori konstituen yang bersejajar secara linear dalam sebuah konstruksi kalimat bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam struktur sintaksis, verba yang memiliki fungsi predikat memiliki hubungan erat dengan objeknya. Kemudian, subjek yang berdistribusi bersama verba bervalensi 1 tetap bisa dilacak, dan kecenderungan yang muncul adalah objektif. Status tersebut disebabkan oleh verba yang berstatus statif karena verbanya cenderung mempresentasikan keadaan dan proses. Nah, kemudian berikut adalah bagan dari kaidah peran subjek bervalensi 1. Dari bagan tersebut, kita dapat mendapatkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 peran subjek yang berpredikat verba bervalensi 1, yaitu objektif, agentif, dan pengalaman. Objektif yaitu artinya orang yang mengalami, tetapi belum tentu sebagai pelaku. Sedangkan agentif yaitu sebagai pelaku, dan pengalam yaitu sebagai yang mengalami. Kemudian, secara kategorial, pemarkah subjek yang termasuk pada tipe A berupa konstituen pendek. Pendek berarti hanya berupa satu nomina atau frasa nomina. Kemudian, menurut Akmajian dan kawan-kawan, menyatakan bahwa subjek dapat berupa konstituen yang panjang, misalnya dimarkahi dengan konjungsi yang, yaitu sebagai penghubung antar kalimat. Kemudian yang kedua, yaitu peran sintaksis subjek, bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Bahasa menambahkan konsep-konsep gramatikal pada sebuah bentuk dasar yang akan menjadi kata atau satuan bahasa dengan tidak melalui proses konjungsi dan deklinasi. Kemudian, afiks-afiks pembentuk kategori verba berpengisi predikat dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia merupakan penanda formal dari konsep gramatikal tentang peran.
Yang ketiga yaitu perluasan pada verbanya gramatikal. Peran subjek tetap berstatus agentif. Perluasan yang sifatnya gramatikal terjadi ketika ditambahkan afiks pada verba. Nah, kemudian di sini ada contoh, yaitu dua pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat verba. Yang pertama, yaitu dengan prefiks me, ber, dan di. Yaitu contohnya bermain, dimainkan, melihat, dilihat, mendidik, dididik. Kemudian yang kedua yaitu ada prefiks mekan, mei, dan berkan. Contohnya seperti menguraikan, mengurai, menulisi, menulis, bermandikan, bermandi. Dan beberapa konfiks yang ada pada contoh tersebut merupakan pemarkah pada verba yang cenderung membentuk verba tindakan. Kemudian di sini ada bagan mengenai kaidah peran subjek. Nah, dari bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evidensi-evidensi yang ditemukan, dapat dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat juga 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 2, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Dan ini sama seperti kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 1. Jadi, terdapat 3, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Yang ketiga, yaitu peran sintaksis subjek bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Kekhasan verba bahasa Indonesia adalah mampu memiliki valensi dalam jumlah 3. Verba yang serupa itu biasa disebut verba ditransitif. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis verba, yaitu ditransitif dan bitransitif. Yang pertama yaitu ditransitif, yaitu merupakan verba yang menghendaki 2 objek gramatikal, yaitu yang satu merupakan objek secara langsung dan yang satu merupakan objek secara tidak langsung. Sedangkan bitransitif merupakan tipe ketransitifan klausa yang menyangkut pelaku, penderita, dan lingkupan. Verba yang bervalensi 3 mengisyaratkan adanya yang pertama, sebuah argumen letak kiri, dan yang kedua adalah 2 argumen secara berurutan letak kanannya. Kemudian berikut disajikan bagan mengenai kaidah peran subjek verba bervalensi 3. Dan dari bagan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan evidensi-evidensi yang ditemukan, dapat dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 2 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 3, yaitu objektif dan agentif. Dan dalam verba bervalensi 3 ini cukup berbeda dengan yang verba bervalensi 1 dan 2, karena yang kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 1 dan 2 itu memiliki 3 peran, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Sedangkan dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 3 hanya memiliki 2, yaitu objektif dan agentif. Kemudian kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa peran sintaksis dalam kalimat dasar bahasa Indonesia yang berpredikat verba itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1, yang memiliki 3 peran, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Kemudian, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2, itu juga memiliki 3 peran, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Dan kemudian yang terakhir adalah peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3 yang memiliki 2 peran, yaitu objektif dan agentif. Nah, dalam tipe tersebut, peran dapat memiliki status sebagai objektif, agentif, dan pengalam. Agentif yaitu sebagai pelaku, sedangkan objektif adalah yang mengalami tetapi belum tentu sebagai pelaku. Kemudian yang pengalam itu memiliki arti sebagai orang yang mengalami. Sekian hasil yang saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan terima kasih.